Assalamualaikum, salam sejahtera. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan rencana aksi perubahan pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi PPPK pada Unit Kerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon dengan tema Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ririn Riantini, Jabatan Analis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon. Analisis dan evaluasi produk hukum daerah adalah kegiatan proses pengujian dan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan daerah. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan produk hukum daerah masih relevan, perlu diubah, atau bahkan dicabut. Latar belakang analisis dan evaluasi produk hukum daerah. 1. Untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik telah memenuhi prinsip NKRI, keadilan, demokrasi, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi. 2. Untuk mengetahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi daerah. 3. Untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan tidak tumpang tindih dan bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Maksud dan tujuan. Maksud. 1. Menjamin produk hukum daerah tidak tumpang tindih dan bertentangan. 2. Menjamin produk hukum daerah sesuai dengan dinamika kebijakan di tingkat nasional dan daerah. 3. Menjamin produk hukum daerah relevan dan tidak perlu dicabut. Tujuan. 1. Mengetahui kualitas peraturan perundang-undangan. 2. Mengetahui ketercapaian hasil yang direncanakan. 3. Mengetahui kemanfaatannya bagi daerah. 4. Mengetahui apakah peraturan perundang-undangan tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Waktu dan tempat. Rencana Aksi Perubahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029 di Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon. Visi dan misi Kabupaten Cirebon periode 2025 sampai dengan 2030. Visi Kabupaten Cirebon adalah Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Misi 1. Kabupaten Cirebon bersih. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. 2. Kabupaten Cirebon inovatif. Menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. 3. Kabupaten Cirebon maju. Menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. 4. Kabupaten Cirebon agamis. Menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. 5. Kabupaten Cirebon aman. Menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Adalah struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Manajemen kepegawaian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, meliputi 1. Perencanaan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Penilaian kinerja, 4. Penggajian dan tunjangan, 5. Pengembangan kompetensi, 6. Pemberian penghargaan, 7. Disiplin, 8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan 9. Perlindungan. Penilaian kinerja P3K. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, penilaian kinerja terdiri dari 1. Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan. 2.
Penilaian kinerja PPPK dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai dan perilaku pegawai, dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. 3. Hasil penilaian kinerja ini menjadi dasar dalam perpanjangan kontrak kerja, pemberian tunjangan serta pengembangan kompetensi. Berikut adalah struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Berikut adalah struktur organisasi Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon. Bagian hukum dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Hukum dibantu oleh analis hukum ahli muda, perancang peraturan perundang-undangan ahli muda, analis produk hukum, penyusun rancangan peraturan perundang-undangan, pengelola produk hukum dan analis hukum ahli pertama. Tupoksi P3K analis hukum ahli pertama. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum, tugas Jabatan Fungsional Analis Hukum yaitu melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah, Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi. Berikut adalah rencana hasil kerja PPPK. 1. Kegiatan. Mengumpulkan dan mengklasifikasi bahan data guna analisis dan evaluasi peraturan daerah. Tujuan. Untuk menganalisis, mengevaluasi, mengklasifikasi meliputi mengumpulkan, mengidentifikasi, menggolongkan atau mengelompokkan peraturan perundang-undangan atau produk hukum daerah terkait dengan pembentukan peraturan daerah. Indikator pencapaian. 1. Dokumen laporan analisis dan evaluasi peraturan daerah. Waktu pencapaian. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun. 2. Kegiatan. Mengumpulkan dan mengklasifikasi bahan data guna analisis dan evaluasi peraturan Bupati. Tujuan. Untuk menganalisis, mengevaluasi, mengklasifikasi meliputi mengumpulkan, mengidentifikasi, menggolongkan atau mengelompokkan peraturan perundang-undangan atau produk hukum daerah terkait dengan pembentukan peraturan Bupati. Indikator pencapaian. 1. Dokumen laporan analisis peraturan Bupati. Waktu pencapaian. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun. 3. Kegiatan. Mengklasifikasi bahan dan data terkait analisis terhadap pengawasan pelaksanaan produk hukum daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah. Tujuan. Untuk mengumpulkan, menginventarisasi, mengidentifikasi, menggolongkan atau mengelompokkan bahan data terkait permasalahan hukum dari hasil pengawasan atas pelaksanaan produk hukum daerah atau norma lainnya yang terkait dengan lingkup tugas dan fungsi instansi pemerintah yang berpotensi menimbulkan sengketa dan atau permasalahan hukum. Indikator pencapaian. 1. Naskah bahan dan data terkait permasalahan hukum. Waktu pencapaian. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun. 4. Kegiatan. Mengklasifikasi bahan dan data terkait permasalahan hukum atau kasus hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Tujuan. Untuk mengumpulkan, menginventarisasi, mengidentifikasi,
menggolongkan atau mengelompokkan bahan, data terkait permasalahan atau kasus hukum terkait dengan lingkup dan fungsi pemerintah daerah. Indikator pencapaian. 1. Dokumen naskah bahan dan data terkait permasalahan atau kasus hukum. Waktu pencapaian. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun. 5. Kegiatan. Mengklasifikasi dokumentasi dan informasi hukum berdasarkan pembidangan hukum atau pembagian urusan pemerintahan. Tujuan. Untuk mengumpulkan, menginventarisasi atau mengelompokkan dokumen atau informasi hukum seperti peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lainnya berdasarkan jenis, bidang hukum atau pembidangan lainnya dalam rangka pemutakhiran status, penyusunan atau pemutakhiran metadata. Indikator pencapaian. 1. Dokumen klasifikasi dokumentasi dan informasi hukum. Waktu pencapaian. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun. Kesimpulan. Dengan rencana aksi perubahan pengenalan nilai dan etika instansi bagi PPPK pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dapat disimpulkan bahwa analisis dan evaluasi produk hukum daerah sangat penting dilakukan untuk memastikan produk hukum daerah masih relevan, perlu diubah atau dicabut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.